Danau Toba tengah jadi sorotan. Festival peringatan kemerdekaan Indonesia bahkan digelar di danau ini. Ribuan warga terlibat secara kolosal. Ini menjadi simbol dari target pemerintah, menjadikan Danau Toba sebagai tujuan wisata bertaraf internasional. Namun, Amanda Manuputi menemukan fakta danau vulkanik terbesar di dunia ini tidaklah sesiap yang dibayangkan untuk menyandang predikat destinasi wisata dunia. Mengapa demikian? Kita ikuti penelusuran Amanda Manuputi. Kita hitung bersama-sama dalam bahasa kita. Selamat datang di Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba. Kemeriahan sangat terasa hari itu. .3.500 orang mengikuti pawai budaya yang diselenggarakan di Kecamatan Balike, Kabupaten Toba Samosir, bercampur dengan keriaan masyarakat menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo di Danau Toba. Kemeriahan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba berlangsung 2 hari penuh, termasuk di Parapat, Kabupaten Simalungun. Di atas panggung terapung, di Pantai Bebas Danau Toba, artis nasional ikut tampil menghibur. Dan puncaknya, Sleng tampil menghibur warga Parapat. Karnaval Kemerdekaan untuk pertama kalinya digelar di Danau Toba. Tak sekedar merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, ada alasan lain juga di balik digelarnya acara kolosal ini. Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkannya. Acaranya namanya Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba. Karena Danau Toba akan kita jadikan sebagai salah satu destinasi utama kelas dunia. Dan kebetulan Danau Toba itu badan otorita pariwisatanya yang pertama kali selesai sudah ditandatangan oleh Presiden. Baru saja ya? Baru saja tahun ini ditandatangan, jadi ini hadiah untuk Danau Toba. Tadi kita udah lihat sendiri, kita senang, saya terutama, masyarakat sangat antusias. Ini adalah pesta rakyat, masyarakat bergembira, bahagia. Dan ujungnya nanti kalau di pariwisata itu yang seperti ini tuh mensejahterakan. Mensejahterakan Danau Toba dengan menghidupkan sektor pariwisata. Ya, tahun 2016 Danau Toba menjadi salah satu dari 10 objek pariwisata prioritas pemerintah. Prioritas untuk dijadikan destinasi wisata bertaraf internasional dengan target devisa 13 triliun rupiah. Sekarang 250.000 wisman datang ke Sumatera Utara, khususnya ke Danau Toba. Target itu dari 250.000 kita 4 kali lipatkan menjadi 1 juta. Apa artinya 1 juta? Wisman itu akan mendatangkan devisa sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 13 triliun. Nah ini devisa sekian ini akan membuat pendapatan per kapita akan langsung naik. Kita lihat kalau atraksinya Danau Toba ini sudah kelas dunia. Untuk diketahui Danau Toba ini adalah danau terbesar kedua di dunia. Danau vulkanik atas letusan gunung api terbesar di dunia. Pulau Samosir yang ada di tengahnya itu sebesar negara Singapura. Nah itu terus kedalamannya juga yang terdalam di dunia. Pokok yang ter ada di sini. Sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba memang memiliki daya tarik tersendiri. Adalah erupsi supervolcano Gunung Purba sekitar 75.000 tahun lalu yang membentuk Danau Toba. Danau yang membentang di 7 kabupaten di Sumatera Utara.
Namun sekedar mengandalkan daya tarik danau tektovulkanik ini tentu tidaklah cukup. Pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor jadi ide utama Presiden Jokowi untuk mencapai target Toba sebagai tujuan wisata bertaraf internasional. Pak Presiden menginstruksikan Garuda dan airlines lainnya untuk terbang langsung dari Jakarta ke Silangit. Silangit adalah bandara yang dekat dengan Danau Toba. Dan ternyata berhasil. Tadi udah saya cek di bandara, penerbangan ke sini jumlah penumpangnya itu 15.000 per bulan. Dari 0 ke 15.000. 15.000 ini kalau setahun itu 180.000. Kita juga akan bangun tol dari Kuala Namu ke Tebing Tinggi. Lalu dari Tebing Tinggi nanti kita sambung ke Siantar, Siantar ke Parapat. Ini sangat penting sehingga membuat wisatawan itu sangat convenient. Target sudah ditetapkan, rencana sudah disusun. Namun saya mendengar selentingan tak sedap akan kondisi Toba. Ini yang saya temukan. Pesona keindahan Danau Toba memang mampu menghipnotis setiap mata yang memandang. Dari kejauhan, keindahan Danau Toba seolah tanpa celah. Tetapi semakin mendekat ke danau, permasalahan yang sebenarnya mulai tampak. Danau Toba sedang sakit. Sampah-sampah ini hanyalah gambaran awal dari persoalan yang mendera Danau Toba. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, sejak tahun 2013, pencemaran air di Danau Toba naik 300%. Pencemaran dari limbah rumah tangga dan keramba jaring apung menjadi tersangka utama penurunan kualitas air di Danau Toba. Bahkan, kematian ribuan ikan nila di Danau Toba tak terelakkan. Bukti awal dugaan pencemaran fosfor yang berasal dari sisa pakan ikan dan kotoran ikan. Saya menemui Holmes Hutapea, mantan penyelam di salah satu perusahaan keramba jaring apung di Danau Toba. Selalu melakukan penyelaman di site keramba milik perusahaan, Holmes menyaksikan langsung kondisi bawah air Danau Toba. Saat melakukan penyelaman di area yang di perusahaan keramba tersebut, seperti apa yang Anda saksikan pada saat itu? Di bawah saya menyelam berteman dengan sisa-sisa pakan dan kotoran ikan yang kemungkinan besar berdampak mencemari Danau Toba seperti itulah. Itu terjadi di seluruh keramba milik perusahaan tersebut? Ya, benar. Ini belum pernah saya ungkapkan ke media manapun masalah ini. Untuk saat ini, mau tidak mau harus saya ungkapkan. Dulunya saya pernah memasang itu yang namanya Pisces penampungan, tapi pada saat itu saya memasang itu dalam hitungan 2 minggu. Di penampungan itu kotoran ikan sudah bisa tertampung berkisar 1 pickup dalam 2 minggu. Yang paling miris saya rasakan pada tahun 2012 saya diperbantukan menemani tim lab perusahaan tersebut. Pada saat di situ ada peralatan yang disebut seperti inkubator, diturunkan ke dalam air, mentok ke dasar danau, ditarik kembali, yang dapat di sana sisa pakan dan kotoran ikan. Saya bertanya, ini mempengaruhi nggak? Pada saat itu tim labnya diam. Ingin tahu lebih jauh, saya meminta Holmes menyelam di area keramba jaring apung milik warga. Dan inilah visual yang terekam. Tumpukan sisa makanan ikan bercampur dengan feses ikan mengambang tidak saja di dalam keramba tetapi juga di areal sekitarnya. Keruh. Kondisi seperti ini tercipta dari belasan keramba saja milik warga. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi air di bawah keramba-keramba milik perusahaan besar yang beroperasi di Danau Toba. Meski tidak bisa menyelam di area sekitar keramba perusahaan, kami menyaksikan langsung operasional keramba jaring apung di Desa Pangambatan, Samosir.
Di lokasi ini terdapat 80 keramba jaring apung untuk pembesaran ikan nila. Sehari-hari, pakan ikan yang disebar dalam tiap keramba bisa mencapai 1 ton. Ikan dari keramba di Danau Toba ini jugalah yang biasanya diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Kita bicara mengenai keberadaan keramba jaring apung di wilayah Danau Toba seperti itu. Saat ini banyak yang mulai diperbincangkan bagaimana efek yang ditimbulkan oleh keramba jaring apung itu terhadap penurunan kualitas air di Danau Toba. Upaya-upaya yang kami lakukan dalam budidaya perikanan ini, tentu ini kan orientasinya juga orientasi bisnis dan juga memperhatikan lingkungan. Tentu orientasi kita dalam menghasilkan ikan yang baik itu dengan manajemen budidaya ikan yang baik akan menghasilkan kualitas dan mutu ikan yang juga dapat diterima untuk orientasi pasar ekspor. Dalam hal ini kami juga melakukan bagaimana menggunakan pakan yang baik. Kita juga gunakan pakan apung. Itu juga terhadap isu-isu yang beredar, artinya kontribusi pencemaran, yang jelas ya kontribusi tetap ada. Tapi bagaimana mengelola limbah itu tadi dengan baik, tentu orientasinya kita mengikuti aturan yang berlaku, yang juga kita ada monitor kualitas air, yang juga selalu dilakukan pengambilan sampel untuk sampel air Danau Toba sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Afrizal, humas perusahaan pemilik 553 unit keramba jaring apung yang tersebar di 3 kabupaten dengan luas area lebih dari 9 hektar, yang membantah industri keramba menjadi penyebab penurunan kualitas air di Danau Toba. Ya, banyak faktor terhadap penurunan kualitas air di Danau Toba. Terjadi sekitar bulan Januari lalu. Itu ada erupsi Gunung Sinabung yang berkelanjutan sehingga menimbulkan kabut asap segala macam sehingga mengganggu proses fotosintesa kepada yang terjadi di perairan Danau Toba. Pemerintah daerah secara bertahap mulai melakukan penertiban keramba jaring apung di Danau Toba. Namun warga menuding ada tebang pilih sebab penertiban justru dilakukan mulai dari keramba milik warga. Saya menanyakannya pada Bupati Samosir. Masyarakat itu kan maunya bersifat adil. Kalau mereka mau digusur atau mau dikurangi, ya PT-nya dulu, perusahaan besarnya dulu. Tapi ini kan nggak boleh seperti itu. Ini kan harus bersinergi satu sama lain. Jadi kan kita juga seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden waktu kunjungannya ke sana dalam rapat terbatas, tidak boleh menghapuskan sekaligus. Tetapi ini kan bertahap. Tentu kita juga harus berdiskusi dengan yang pemilik keramba jalapung itu. Mau seperti apa bentuknya. Kita kan perlu diakomodir. Karena ini kan masyarakat kita juga. Jadi kan kita tidak boleh hantam plomo, tidak boleh seperti itu. Perapian keramba milik warga hingga tuntutan menutup operasional perusahaan perikanan di Danau Toba. Apakah persoalan ini termasuk dalam hitung-hitungan pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional? Di media kita ultimatum, sekarang saya ultimatum lagi lah. Kalau setahun setelah Januari Anda tidak menyelesaikan masalah AMDAL, pemerintah akan tutup perusahaan itu. Jangan merugikan masyarakat dan orang lain. Untuk masyarakat kita harus bina.